Bertemu lagi dengan saya, Ilham. Kali ini kita membahas terkait dengan dimensi kelembagaan pembangunan berkelanjutan dari Joachim H. Spangenberg. Pembangunan berkelanjutan, pendekatan inti strategisnya yaitu tujuan lingkungan, yaitu menghormati batas ekologi, standar sosial kehidupan yang bermartabat, kondisi ekonomi daya saing seringkali juga pertumbuhan, dan desiderata institusional, yaitu partisipasi pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perdamaian dan keadilan. Dari sumber yang ada, keberlanjutan institusional itu ada jaminan sosial, kesamaan gender, kesehatan masyarakat, orientasi keadilan dan kesejahteraan, integritas sosial, kebebasan menyangkut cara hidup, dan peluang partisipasi. Sementara keberlanjutan sosial itu ada memiliki keamanan material dasar, memenuhi kebutuhan, manfaat dari pengaruh keutamaan gender, menikmati keamanan fisik dan psikologis, menikmati dan mempraktikkan solidaritas, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mampu memiliki cara hidup individu, dan menjadi aktif secara politik dan diberdayakan. Menurut Haber 1995 yang dimodifikasi bahwa debat terkait pembangunan berkelanjutan ada dua. Yang pertama, debat pembangunan berkelanjutan terkait institusional dalam teori, dimensi sosial, populasi, pengetahuan, dan kesadaran. Sementara dimensi kelembagaan, orientasi nilai, kerangka kerja politik, dan administrasi, yang tujuannya yaitu hidup dan pola kerja dan kualitas hidup. Itulah superstruktur. Nah, terkait ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, dan teknologi dalam proses modernisasi berkelanjutan, itulah kunci proses dari segalanya. Debat yang kedua yaitu debat keberlanjutan terkait praktek dalam kelembagaan, praktek pembangunan, pemahaman institusional yang biasa identik dengan organisasi dan keberlanjutan mengikuti tradisi panjang dalam politik pembangunan. Fokusnya adalah pada keberlanjutan lembaga tertentu, dipahami sebagai ketersediaan yang memadai dari administrasi dan dana yang efektif. Wacana tingkat mikro mengacu pada kapabilitas kelembagaan dan keberlanjutan keuangan. Hasilnya, semua jenis proyek dan organisasi pengembangan, hasil swasembada lokal dan regional, dan yang ketiga, lembaga publik. 6 langkah menuju indikator keberlanjutan institusional. Yang pertama, identifikasi semua tujuan lembaga yang hadir. Yang kedua, kelembagaan diklasifikasikan menurut tujuannya. Yang ketiga, tujuannya dicek secara silang dengan indikator keberlanjutan yang ada. Yang keempat, indikator pelengkap dapat disarankan berdasarkan pengukuran keberlanjutan kelembagaan. Yang kelima, pengembangan indikator harus didasarkan pada hal implisit mengatur tujuan institusi dan institusional. Yang terakhir, kelengkapan daftar tujuan diuji terhadap tujuan keberlanjutan yang disebut dalam konteks yang sama. Indikator kelembagaan, desentralisasi dan akuntabilitas, pendidikan dan pelatihan, hak asasi manusia, gender, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Sementara indikator sosial, yaitu masalah kesehatan dan masalah ketenagakerjaan dan penghasilan. Nah, bagaimana keberlanjutannya agenda tahun 2021? Indikatornya adalah indikator kerentanan, indikator kesiapsiagaan bencana, dan indikator perdamaian. 5 hal yang perlu menjadi catatan kita terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana di Indonesia tentang pembangunan berkelanjutan? Yuk kita tonton videonya. Apakah kamu tahu tentang pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan membuat dunia menjadi lebih baik untuk semua tanpa merusak kesempatan generasi masa depan untuk terus membangun. Apa yang dibangun oleh pembangunan berkelanjutan? Pertama, pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pekerjaan yang layak, menurunkan ketimpangan, termasuk ketimpangan gender, akses universal terhadap air dan energi berkelanjutan, mendukung inovasi dan membangun ketahanan infrastruktur kota dengan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Kedua, kemajuan sosial dengan memberantas kemiskinan, menghapus kelaparan, menyediakan jaminan kesehatan bagi semua, mendorong pemberdayaan perempuan, dan mendukung pendidikan inklusif. Ketiga, merawat bumi dengan melawan perubahan iklim, memanfaatkan sumber energi terbarukan, menjaga ekosistem darat dan laut. Ketiganya menjadi perhatian dunia dan disepakati dalam Agenda Sustainable Development Goals atau SDGs yang terukur dan terjadwal. Agenda SDGs memiliki cakupan yang luas dengan 5 pilar pembangunan, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Sejak September 2015 dan akan diselesaikan pada tahun 2030. Berlandaskan prinsip Leave No One Behind atau tidak meninggalkan satu orang pun.
Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam agenda SDGs. Dengan komitmen yang kuat dan kerangka hukum yang mendukung, dan didukung oleh peran aktif masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Komitmen ini dibuktikan melalui capaian pelaksanaan dan pencapaian SDGs yang tinggi pada tahun 2018. Namun, pencapaian ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Pekerjaan rumah ini dapat diselesaikan melalui kolaborasi dan kemitraan multi pihak yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs melalui data, informasi, sosialisasi, usulan kebijakan, dan pengawasan. Agenda SDGs adalah agenda kita bersama sebagai masyarakat dunia untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita dan generasi masa depan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada paparan materi yang lainnya.